sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Jakarta itu wilayahnya kita perluas. Jadi kalau bicara kayak keterlibatan juga ada dari kita mau perluas wilayah Jakarta. Jadi Jakarta itu mau diperluas sampai ke wilayah Bapak. Tapi bukan ngambil kekuasaan haknya, tapi ngambil kewajibannya. Itu yang kita namakan Jakarta yang diperluas. Jadi kita juga sepakat tidak menggunakan istilah daerah penyangga lagi, tapi nggak pakai mitra juga lah. Kita bilang kita mau akuisisi nih, ya betul-betul kita akuisisi, kita perluas, tapi bukan hak dan kekuasaan, tapi kewajibannya, manfaatnya yang menjadi tanggung jawab kami. Karena toh orang Jakarta sekarang rata-rata di tempat Bapak juga, dan orang Betawi juga semua juga ada di Bekasi sekarang, di Depok, di mana-mana. Nah jadi kita harapkan dengan kemampuan Bapeda, kemampuan uang yang ada, kami juga tidak mau bersifat uang yang ada ini kami yang kerjakan juga, terlalu repot. Yang penting bapak-bapak sama ibunya membuat anggaran yang wajar, kan diaudit, ada diperiksa. Nah uangnya kami bantu saja, kita kasih tahu teknis, terutama soal jalan, sungai, dan inspeksi saluran-saluran. Biar jangan Jakarta nggak banjir, Bekasi masih banjir misalnya. Jadi kita sama-sama aja, kita lakukan bersama. Nah, sehingga hubungannya lebar jalan semua bisa semua standar. Dia nggak ada lagi, kalau dulu saya di Belitung juga kejadian. Kita bikin jalan di sini, di provinsi sini, sebelah sini. Ini udah jadi, ini belum. Ya sama aja. Jalan ini nggak berfungsi, didudukin bisa macam-macam orang didudukin. Kalau langsung kita sekalian kita bangun langsung tahun itu juga ada tahun kita pakai bersama. Nah, jadi kalau soal dana bagaimana? Sebetulnya buat saya, buat kami gitu ya Pak ya, selama DPRD sepakat setuju. Kalau memang harus 1 triliun, 2 triliun pun ya kami kasih saja sebenarnya. Yang penting bagaimana Bekasi harus bagus, tapi terintegrasi dengan Jakarta. Karena Jakarta kan diperluas ya. Itu konsep seperti itu. Dan tentu saja kita harapkan jangan ada markup aja proyek. Malu kita nanti. Jadi saya juga dipanggil-panggil gara-gara kita kasih bantuan. Dia kalau mau nyelep-nyelep pakar-pakar pakai APBD Bekasi aja, jangan kira-kira gitu lah. Kasarnya kira-kira gitu. Ya, tapi kita pengen betul-betul seperti Tangerang, Kabupaten Tangerang. Mereka ngajukan 2,5 triliun. Kita mau bangun jalan layang busway sampai ke Ciledug. Kita sampai 1,5 triliun. Termasuk yang mau kofat, mau dibereskan sampai berapa ratus miliar itu. Gak apa-apa, kita mau kasih. Karena bagi kami Jakarta itu adalah luas sampai wilayah bapak-bapak ini. Itu yang diperluas seperti itu. Kita tidak bisa lagi bicara dari dulu zaman Bang Yos, megapolitan. Ya kalau mau ngambil kekuasaan doang, hak siapa yang mau kasih? Tapi tanah, tapi kalau diperluas megapolitan harus secara tata ruang, secara pengolahan transportasi, maupun saluran air atau sungai, Jakarta nggak boleh sendiri, harus diperluas. Baik kewajiban ini yang tanggung jawab kami. Ya saya kira itu, tadi yang kita andalkan, mudah-mudahan DPRD bisa sepakat. Ada politik lah, ada beberapa kurang suka sama saya, itu DPRD nggak semua nggak suka. Yang suka sama saya juga relatif lebih banyak kok, jangan khawatir Pak. Hitung-hitung aja ya gitu. Saya kira itu, terima kasih Pak Kodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Pak, sebenarnya 3
saja Pak Gubernur DKI yang saya hormati seluruh jajaran, para pejabat aparatur pemerintah Kota Bekasi, dan rekan persnya. Pertama, atas nama pemerintah Kota Bekasi, kami mengucapkan terima kasih Pak Gub, Pak Wagub, berkenaan dengan diterimanya rombongan pemerintah Kota Bekasi. Mungkin saya mengilustrasikan proses perjalanan silaturahim ini. Yang pertama, 120 hari kerja kami diterima oleh Pak Gubernur pada saat itu, dan kami menyampaikan bahwa Kota Bekasi itu punya ikatan batin khusus dengan DKI. Dan saya sampaikan pada saat itu bahwa setiap tahun kami menerima sekitar 5 miliar lebih. Ya. Dan disampaikan oleh Pak Gubernur pada saat itu yang sekarang adalah Presiden Republik Indonesia. Saya tidak lihat besar kecilnya, tapi nilai manfaatnya. Nah, kalau sekarang disampaikan oleh Pak Wagub bahwa tidak mengambil hak kekuasaannya, tapi memberikan manfaat perluasan kepada daerah mitra, ya. Maka inilah beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, memang Kota Bekasi tidak akan pernah bisa lepas dari kebutuhan DKI, karena 60% warga masyarakatnya beraktivitas di DKI. Ya, kalau kita lihat administrasi ke Jawa Barat, Kota Bekasi sebenarnya sebagai base pintu gerbangnya, ya, mungkin sebagai apa tuh bingkai atau sebagai promosinya Jawa Barat. Tapi kita secara kultur lebih dekat kepada DKI. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bekasi yang dibutuhkan sekarang ini adalah membangun infrastruktur. Saya contohkan dari Bapak bilang, itu jalan sisi utara ke Nur Ali pada saat sampai di Sumber Arta dan di Pondok Kelapa itu terjadi bottleneck. Di kita 14 meter, di DKI 7 meter atau 8 meter. Makanya sering saya bilang, jangan-jangan Kota Bekasi yang kaya ya, ketimbang DKI. Terus yang sekarang kita sedang bangun sisi selatannya. Sudah ya, kalau mobil jeep bisa masuk. Bahkan sekarang kita lagi melakukan law enforcement terhadap penghuni liar yang di atas sisi Kalimalang, sisi Nur Ali itu keluar dari pintu tol 3. Itu terus sampai Sumber Arta. Kemarin kita sudah anggarkan, termasuk di ya kalau bisa kalau Tangerang yang tidak punya hubungan batin yang luar biasa dengan Kota Bekasi, harusnya Kota Bekasi lebih besar Pak. Daripada kita bisa, yang penting Bapak bisa sebutin mau berapa. Kalau itu kan mudah-mudahan depan gitu. Yang saya datang ke sini mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi Kota Bekasi dan DKI. Ya. Jadi kalau sisi selatan Nur Ali itu tembus sampai ke Sumber Arta, ya, dan Sumber Arta tembus sampai ke Cawang, maka ada 2 jalan. Ada jalan layang yang kemarin groundbreaking-nya oleh Kementerian PU, dan nanti di bawahnya adalah tembus sampai itu nanti akan kelihatan seperti Hayam Wuruk dan Gajah Madanya di Jakarta sini. Apalagi kalau di Kalimalang ini sebagai daerah pemenuhan air bersih DKI itu di sisinya di Bistrospil sedemikian rupa. Ini akan menambah bahwa sebenarnya Kota Bekasi itu mungkin bagian dari integral Jakarta. Lebih dekat. Karena nggak sadar, kalau mobil nggak sadar. Jadi biar perumahannya juga tadi dengan kelapa gading terusan gitu. Ya, Sumarekonnya. Kalau bus sekarang Sumarekon Bekasi dengan Kelapa Gading sudah dengan Serpong sana sudah satu kesatuan. Yang kami rata-rata warga Bekasi loh, warga Bapak. Iya. 60% masyarakat menengah ke atas punya aktivitas di DKI. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya, sekarang ini kan banyak sopir-sopir sampah DKI yang curi-curi. Kalau kami keras, kami nggak enak dengan Pak Gubernurnya, Wakil Gubernurnya, kami nggak keras. Kadang-kadang sebelum jam 9 malam mereka sudah lewat Bekasi Barat. Berapa kali kami melakukan. Saya potong Pak, justru saya mau minta bantu Bapak-Bapak di Bekasi harus dikerasin. Karena kenapa mereka lakukan seperti itu? Ternyata oknum sopir kami itu objek Pak. Dia main, dia jumlah mobil nggak cukup. Kami lagi berusaha pasang tracking.
tahun depan mulai akan terpasang. Nanti mungkin juga ada kita kasihkan juga ke Bapak dan keluarganya. Supaya waktu dia keluar jalur, ketahuan jamnya nggak sesuai, ketahuan karena ada tracking. Jadi jangan sungkan, Pak. Jangan kita bantu, justru saya mau minta tolong Bapak bantu tegasin. Tapi ini ada penawaran yang lebih bagus lagi nanti Pak. Ya, ini tidak terkait. Jadi di MOU-nya itu jam 9 sampai jam 4. Nah, mungkin karena dia ingin memperpendek jarak satu dan lain. Karena kalau ke Transyogi kan ke Cionsi baru ke Bantar Gebang. Mungkin kalau di Bekasi Barat dia harus 20-30 liter satu rit. Nah, saya punya gagasan kalau saya dibantu ya, dari sejak pintu tol Jati Asih sampai perempatan Bojong Menteng, saya lebarkan 2 meter. Mungkin nggak sebesar triliunan dengan Tangerang, Pak Bu. Nah, saya butuh jembatan sekitar berapa? 30 miliar di Jati Asih. Setelah itu saya lebarkan lagi Bojong Menteng. Saya lebarkan DKI bahaya. Saya lebarkan Bojong Menteng. Jadi terus langsung masuk ke Narogong, jalan provinsi. Jadi itu mungkin Bapak bisa memperpendek jarak 70%. Hasilnya jembatan dapat, lebaran dapat. Jadi Bapak nanti kalau jam 9 sampai jam 4 itu masuk ke Bekasi Barat nggak ada masalah. Bisa minggu depan nggak masuk? Karena itu mau susulan lagi, langsung masukin aja. Sudah masukkan bagian yang setelah kita. Oh, sudah bagian itu. Jadi nanti begitu mereka dari Tanjung Priok, mereka dari Bekasi Barat, mereka dari mana yang jor ke sana itu, ke daerah selatan, mereka bisa keluar Jati Asih. Keluar Jati Asih, mereka masuk Komsen, belok kanan, karena sekarang jalan tembus Komsennya sudah Kalau ngomongin tanah sana bisa dipelihara nih sebelum dibuka. Nanti langsung paham itu. Tanah di sana tidak seperti tanah gubernur mau buat tandem di apa tuh di hulunya Ciliwung. Saya dengar berapa puluh juta di sana enggak lah, kisarannya masih jutaan lah, enggak puluhan juta lah. Artinya kalau tadi 250 miliar sudah memberikan konsesi truk sampah yang bisa ke Bantar Gebang, berarti saya memberikan yang terbaik kepada DKI. Nah, termasuk juga selama ini saya kemukakan, tapi sudah bicara juga dengan Bang Diki tadi. Kami ini 3 kecamatan itu, Kecamatan Pondok Melati, Pondok Gede, Bekasi Barat dengan Medan, ini bersisian dengan banjir kanal timur. Kalau kami mudah dengan hubungan dengan Wali Kota Jakarta Timur, dengan Pemda Kepewuan di DKI provinsi ini, kami ada beberapa titik yang harus disolder di banjir kanal timur. Tanpa harus formalitas yang berbelit. Bapak berlek aja. Bapak selesai, saya selesai. Gini Pak, Jakarta kalau Bapak minta izin Pak, lama Pak. Saya dunia pun kalah, Bapak kerjain aja Pak, tidak rombong. Kebetulan Wali Kota Jakarta Timur tinggalnya di Radian. Kemarin ngomongnya udah orang Betawi aja, udah lu gua gitu. Jadi karena saking dekatnya. Kerjanya sih kan, kalau BKT nggak rombong kerjanya. Jadi sebenarnya nggak ada yang ngomong lagi, semuanya sudah nggak ada masalah ya. Itu ada nggak masalah kerjanya. Iya. Selanjutnya juga kita kalau nanti DKI butuh tempat pemotongan hewan, kita juga sudah siapkan lokasinya. Tapi itu ada beberapa dinas. Itu yang kita mesti bicarakan. Kami ini pindahkan ke sana aja. Kalau BUMD Bapak, kita ini Jakarta ini bersih. Yang kayak bilang saya melarang sapi korban kurang asli. Yang saya larang yang potong sapi Tanah Abang dibuat di kota Tanah Abang gimana makasih? Katanya zamannya Belanda udah potong di situ. Ya Belanda sungai masih bagus, masih lancar. Sekarang kalau misalnya potong hewan dulu, buaya masih banyak di Ciliwung. Buang isi perut di Ciliwung dimakan dari buaya. Ini zaman apa? Makanya sama dengan zaman dulu. Nah, kita pengen Pak. Ini bagian kerja. Kita mau pindahkan mesin atau apa, kita nggak masalah. Ya, jadi sebenarnya Bu, secara makronya ini sudah ada di perjanjian kerjasama ini. Tinggal teknisnya nanti antar institusi saja. Jadi kami nanti hak dan kewajibannya. Pak Momo aja intas. Pak Momo ini kita mau lagi usul ke presiden. Jadi deputi gubernur. Di Jakarta itu ada 4 deputi gubernur, ada 4 wakil gubernur sebetulnya. Ya. Jadi
salah satu Bu Yani pensiun, ya Pak Mongko dan kita. Ya. Jadi kalau ikatan administrasinya sudah kita ikat, artinya kan secara administratif Ya, sudah pegang. jadi urusan wilayah buat di semua itu ada di DPU. Ya, jadi nanti Pulau segala macam itu tadi beliau diberikan oleh gubernur melalui bantuan. Karena kalau terminasi kita memang ada kesulitan nanti. Tapi saya jamin sen rupiah yang diberikan oleh DKI kepada kami, kalau perlu harga dasar atau analisis satuan barangnya, saya yakin saya akan buat di bawah standar DKI dengan kualitas yang sama untuk mempertanggungjawabkan untuk komitmen pemerintah Kota Bekasi. Ini adalah komitmen kami, karena kita tahulah sekarang ini banyak teman-teman NGO, KPK, macam-macam karena accountability-nya harus sudah bertanggungjawabkan. Jadi saya yakin kalau ini sudah nanti apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, ya 1-2 hari ini saya akan menuju Jawa Barat. Bagaimana komunikasi dengan DKI dan DKI begitu intens terhadap Kota Bekasi. Pindah jadi bagian DKI. Tapi yang penting wali kotanya tetap dipilih. Kita pakai khusus Pak. Karena kursi wali kota tadi hilang. Saya kira gitu kok gak ada yang perlu diikat karena memang saya bangga jam 2 pun saya BBM di Bakatau tidurnya jam berapa beliau? Jam 4 bangun aja Pak. Seperti kemarin silakan hubungi ya. Saya alhamdulillah jadi Kota Bekasi betul-betul kota mitra ya kepada DKI dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan. Amin. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Pak Pedak gimana Pak Pedak? Pak Pedak. Pada prinsipnya saya mendukung ini Bapak. Dan Nyalain aja Pak. Di kalau PPS yang akan kami susun kemarin sudah berapa, tapi masih gelondongan gitu. Nah, nanti didetailkan di MPHD. Nah, sebelum MPHD itu harus ada rekomendasi dari kementerian terkait kepada TKPD. Segera saja 1 hari ini Pak. Tapi dari PU sudah merapatkan teknis tadi yang melakukan koneksinya ke misalkan. Sesungguhnya tadi yang disampaikan yang urusan biaya seluruh ahli akan kita laksanakan pakai jalan strategis otomatisasi di Jakarta Timur, Pak. Hanya persoalannya ini dengan Kementerian PU yang ya jasa tirta kita yang diblok, maksudnya kita bisa bikin pakai gitu kita tutor sehingga jalannya nyambung dengan Bekasi. Itu lumayan sekali. Biar kesempatan di kementerian Pak kepada saudara-saudaranya di Bekasi diberikan dengan cepat Nur Ali itu. Nah kita kok sampai sekarang belum diberikan. Menteri PU-nya kayaknya tinggalnya di Pangeran Bekasi. Iya, itu iya. Jadi terutama sisi utara Pak. Sisi selatan hanya juga paralel dengan Bekasi. Prinsipnya kita. Badan sisi selatan sudah. Sampai ke hari nanti Pak yang mengenai Pak di TPOT itu. Pada dasarnya kita lakukan saja Pak. Kemudian yang sampah kami usul kepada Pak Wali pada kesempatan ini kalau bisa Pak untuk jam-jam angkut sampah sesuai kontrak itu penggunaan lebar jalan kali ini dedicated untuk sampah dulu gitu. Di luar itu boleh di-mix ke tempat yang lain karena supaya ada apa namanya ada percepatan kami di dalam pengangkutan sampah. Jadi pada jam-jam pengangkutan sampah Pak yang diatur di kontrak itu pelebaran dari itu dedicated untuk mobilisasi sampah. Ya. Di luar itu boleh Itu tadi yang dari asli Bojong Menteng dengan Sarbo dan Bojong Menteng. Sekalian tuh takut lupa. Kami datang di sini nih yang paling penting kalau bisa hari ini bawa 20 atau 50 truk yang mau direkondisi itu. Saya sudah suruh cari Pak. Bapak sudah cari. Sudah bertemu dengan Kita himbaukan Pak. Dia bagi lelang. Jadi penghapusannya mungkin kami berjalan, tapi bisa manfaatkan. Kita himbau aja. Kasih. Udah dipilih yang mana mau ambil aja. Gampang Pak. Gampang aja Pak. Jadi hitungannya kalaupun harus rekondisi 20% nggak apalah daripada beli 100% gitu. Kalau sama kerabat saudara kasih aja. Jadi cepat hibah. Tiap kali yang jual pusing kita dapat duitnya seberapa. Kasih aja. Kan ada perjanjian MPU itu kan. Kasih aja bantuan. Jadi yang bagus Pak, yang terlalu jelek, malu-malu aja.
kasar nih, ganti-ganti ya, udah bener copot ya, pusing udah, lama kerjanya. Kalau DKI kan gantikan 75 triliun, kalau kami kan tunggu. Jadi DKI kita baru potong honorarium 2 triliun ini Pak. Jadi nanti nggak ada kegiatan yang ada honorarium. Kita naikin gaji semua sistem. Honorarium 2 triliun itu bisa tahu. Hampir nyamain APBD Bangka Belitung lebih. Itu 3/4 APBD kami. Mulai dulu saya ribut soal Polri 275 miliar berantem nggak karuan berebut. Saya nggak mau tahan aja. Saya jadi bupati itu hanya 220 miliar setahun. Ini Polri terus. Ya ini sih nggak apa-apa, pasti. Yang ini kan pasti cepat loh. Dikomunikasikan dengan, saya udah ngomong dengan ketua DPRD, dia udah. Yang penting teknis, waktu ditanya DPRD jangan jawabnya aku sengaja mempersulit, karena itu yang saya kesel. Kasihnya bertanya semua manfaatnya apa gitu. Soalnya beliau-beliau kan mesti susun dalam anggaran juga kan, jangan sampai nanti nggak cocok. Terus masuk. Ini kalau bisa jalan dengan bagus, tahun depan bapak programnya jadi terus cepet. Ya pasti Bekasi jadi bagus, efek ke Jakarta jadi bagus. Tahun depan mungkin RTH kita, karena jalan sudah mulai cukup. RTH juga penting. RTH per hektar itu lumayan besar, karena kita manfaatkan bukan saja buat RTH-nya, tapi tandon-tandon. Iya, tandon air itu. Jadi RTB Pak, biru. Kita ini masihnya sama dengan hanya sekitar 17 sampai 20 hektar di atas Jakarta. Kalau saya lagi nonton di BKT di Marunda langsung lihat wilayah bawah. Kita perlu beli tanah kan? Mau rumah pegawai nggak di Bekasi ini? Stasiun Pak. Iya, di stasiun. Oh ada Pak wali kota bantu kita beli. Iya beli. Bapak kalau mau beli Tangerang Selatan dengan pelumas untuk cabai. Pak Kos yang stasiun ya. Stasiun beli Pak tanahnya Pak. Itu Tangerang Selatan minta Pak. Dia dapat dari pusat 50 miliar, dia orang 80. Nah ini yang mau kasih di Tangerang. Orang-orang ini pakai di sini. Jadi kita fokus yang mitra ini beresin dulu karena hulu, semua hulu kan. Ini nyelesain masalah di hulu loh. Di sini mah lagi makan pusing kita di sini. Jadi kalau melihat kondisi Kota Bekasi yang sebenarnya jam 6 pagi sampai jam 4 sore itu tinggal 40%. Jadi kalau sudah malam mereka full, karena 60% bagi aktivitas semua. Peraturannya Bapak cari celah hukumnya Pak. Iya siap. Satu hal yang kita mengingatkan itu 2014 saja ini audit dari Bekasi belum ada. Jadi kami belum bisa proses tinggal itu aja yang belum. Sementara untuk laporan kegiatan keuangan sudah audit belum ada Pak. Nah kalau dengan asumsi seperti itu kita berharap di tahun depan nanti audit dari 2014 itu sudah selesai di awal gitu Pak. Jadi kita bisa berproses lebih cepat. Audit yang kita bantu kemarin. Iya betul. Ini audit yang 2013 itu belum ada sampai sekarang Pak. Jadi nanti ya kalau bisa jalan apa minggu ini Pak? ya kalau nanti segera ada hanya tinggal ini satu Pak yang belum. Nah untuk 2015 begitu kita berharap 2014 ini auditnya sudah ada 2015 sehingga tidak masuk ke akhir tahun seperti yang sekarang ini. Karena ini yang sering kali lama Pak dari semua anggota BIMSU Pak. Kalau Kita sudah tinggal mereka. sudah Pak. Supaya kasih tahu. Sudah kita surat Pak. Sudah ada surat. Jangan sampai maksudnya jangan sampai nanti gagal cuma gara-gara sepotong. Iya betul. Karena bantuan Kita juga sudah menjemput Pak sebetulnya nanti ke sana. Jadi mohon nanti kerjasamanya supaya kita juga. Beliau ini dari provinsi Jabar ya. Ya. Kita banyak ke sini Pak. Iya. Kapan siapnya? Jadi lapangan sudah Pak, tinggal
Tadi sudah ceritanya Pak, sudah. Suratnya ke Pak Gubernur juga kan? Sudah. Kemarin memang hanya ada surat keterangan yang dari Bapak menyatakan bahwa audit itu sudah dilakukan. Karena surat untuk pelaksanaan audit ini kan baru untuk beberapa hari kita terima. Jangan nunggu. Ya, Jangan nunggu. Kalau untuk cepat kita bisa segera proses karena semua sudah siap Pak. Kalau perlu minggu ini sudah selesai. Ya Pak. Itu aja Pak. Awali mungkin saya minta nanti kapan-kapan ada rapat koordinasi khususnya sama saya sama teman-teman ini khususnya untuk penyediaan sarana prasarana infrastruktur Pak. Kalau yang di jalan misalnya kayak di depan kantor wali kota kesananya kan jadi kecil. Nanti kita koordinasikan kalau memang nanti ada bantuan-bantuan apa yang perlu kita bantu ya tentunya demi kebaikan kita bersama antara PKI sama di Bekasi. Yang kedua Pak, masalah tadi yang sodetan itu mungkin nanti yang perlu dipikirkan jadi ujung sini Pak waktu masuk itu yang paling penting sampah Pak enggak atau tahu screennya sama kalau dia dalam kapasitas normal itu mungkin nggak perlu, artinya jangan sampai nanti dari kalau misalnya ini dari Gubernur yang sana gitu, fix water ya, 2 meter lebih ya kalau itu mungkin aman. Yang selanjutnya mungkin yang paling krusial nih Pak, di perbatasan kita itu kan ada BKT diusulkan kan para sungai Pak, itu kan ada reklamasi yang itu di sini. Kalau maksud saya nanti kita koordinasi Pak. Kalau itu sudah kabupaten. Iya, kabupaten itu ya. Karena kami kan dilindungi gitu. Jadi ini Medan Satria, nah ininya kabupaten, ini Maluka. Dulu waktu pemisahan kabupaten kota harusnya kami ambil Rumah Jaya dengan Dolan, tapi kami pilih Pak, karena mungkin Tuhan sudah atur mau di Kota Kepala itu untuk TPA DKI. Dulu itu Pak, jadi orang pemerintah kota nggak mau pilih, padahal harus kami bangun juga Rumah Jaya dengan Dolan kan bersama dengan Maluka. Ternyata pejabat dulu pilihnya Bantar Gebang. Karena itu. Makanya DKI itu dengan Kota Bekasi itu udah kayak suami istri udah dekat sekali. Jadi saya sudah ada kartu nama saya Pak ya. Sudah kapan kalau Bapak butuh ini kita koordinasi. Ada ini ada secara formal saya kira secara pertamanya sudah tanda. Nanti kita akan kewajibannya. Jangan makro-makronya aja ya. Kenapa tadi Pak? Kesepakatannya itu. Secepatnya aja. Proses teknisnya nanti tinggal menuju ke. Berarti yang kabupaten kota lain sama kan? Harus. Kalau mau kita kumpulkan sekaligus di sini. Undang ke sini Pak. Di Polsek datang ke Dulu. Teman-teman Bapedaya kota itu sudah pernah kita ekspor juga Pak, sudah kita kumpulkan Pak. Enggak kumpul di sini di tangan barang. Oh yang iya Pak. BKD ya. BKD nanti dengan BKD Pak. Karena ini juga payung hukum memberikan pemberian uang kan. Iya Pak. Iya. Saya sudah punya ini MOU dengan Dirjen Tata Air. Jadi kalau saya pakai PJT itu udah nggak masalah. Karena Kita udah punya Itu sudah Pak. saya sudah punya, tapi nggak sampai ke Jakarta dong, karena DKI terus. Jakarta yang berbeda. Ya, kita siapkan surat ke Menteri PU lebih cepat. Masuk kilo. Minimal dari Kota Bekasi ke DKI itu sudah tidak ada sisi lagi, sudah tidak ada sekat lagi. Kita mesti bikin orang tuh nggak tahu mana Bekasi mana ini. Kita meningkatkan nilai properti juga semua.
tata ruang, kebersihan, infrastruktur, jadi sudah ada di sini semua. Jadi kalau nanti DKI melakukan tadi tidak ada perbedaan, itu berarti saya pun juga sinergitasnya dengan Bapak itu langsung bisa. Jadi Pak, mau aja. Jadi kalau sudah begini hanya dipisahkan administrasi saja, masih di Jawa Barat. Tapi kalau kemudian ada referendum ketika itu kan urusan Tuhan. Kalau kita kalau yang kita sudah ada, kalau tanam untuk vertikal, pasti. di bawah 1 hektar juga bisa. Jadi di depan stasiun mau buat tinggal nyebrang. Cuma kalau buat sering pasti kan sejak lebih gampang dia susah. Makanya kepala muda dengan kepala muda TKI harus bawa yang kerja yang biasa. Handphone masih saja. Gimana Pak mau pulang? Jadi mana kepala dinas kebersihan kota? Mulai keren, jadi keluar tol Jati Asih. Nanti dengan PU berapa pembebasan sisi kiri kanannya, jembatannya, terus Gunung Menteng langsung kita coba. Itu sudah match dengan itu. Jadi ini akan mempercepat proses sampah-sampah. Kurangin jumlah truk kita. Mereka kan kurangin jumlah truk. Bisa himbal lagi ya kalau lebih. Jadi kami minggu ini bisa pakai dulu 25 gitu, bisa bawa dulu. Saya nggak tahu kondisi dapat. Kalau bisa ambil aja. Ya sudah. Kemarin sudah semua Pak, kita pakai juga ya semua. Jadi nanti, iya. Bisa pakai dulu Pak, pinjam pakai dulu. Surat itu nyusul, bawa aja. Hilangnya nggak jelas begitu. Nggak jelas kok ngambil. Nggak jelas. Jadi kalau kita di kota tidak inovatif, ibu-ibu itu di BUMN itu saya sendiri. Padahal yang jalannya banyak di kabupaten, kayak kena Bekasi. Karena nggak tahu. Kita termasuk kabupaten Bekasi loh. Iya. Kita kalau bupati kasih kita aja. Jadi jangan sampai putus. Kita kota termasuk Bekasi nggak masuk. Kalau kota nggak tahu. Nanti saya sampai. Ya jangan ngejar-ngejar pakai. Saya nggak apa-apa. Jadi sama beliau dulu saya mengenai golkarnya. Kalau ini pasti mau pagi. Dari kumpul ini sudah dari saya ketemu. Jadi kamu motivasi supaya sampai kita nggak usah kasih matinya. Ada Pak Irman saya dulu di provinsi Jawa ya. Nah, saya pamit tadi kan. Orang tuanya juga pejabat di sini. Iya. Sekarang kita udah makan siang bapak-bapak. Makan siang lebih awal. Dari Prasmanan ya. Saya kalau mohon izin saya habis black musik akses. Jadi saya nggak bisa temenin makan. Jadi bagus juga lebih langsing Pak. Ya. Terus Pak. Gak boleh gigit dulu. Orang Belitung itu kelemahan gigi semua. Tahan. Jadi jebol Pak. Tahan. Saya nggak Pak Moko teman ya. Saya besok. Jadi suruh makan siang. Kunci Pak foto bersama silakan. Oh, kita bersama lagi.
Mari Pak, di posisi ya. Enggak, tinggal duduknya aja. Ya, sebagian duduk tadi pada bisa. Kebaikan Jakarta 1 triliun 2,5 triliun kita harus kasih. Bisa contoh, kalau nanti ya, kita ada pembatasan jam. Kota kan padat. Kalau ada pembatasan jalan ini, truk sampah kita tuh bisa 24 jam. Dan jaraknya mungkin bisa hemat, minyak bisa hemat sampai 50-70%. Ini jumlah truk juga bisa berkurang. Nah sekarang sama kan, yang bayar pajak siapa? Pajak penghasilan itu siapa? Itu semua rata-rata KTP DKI itu tinggal di Bekasi. Jadi harusnya kita berpikir, itu saya katakan, Jakarta itu harus diperluas, wilayahnya diperluas, sampai ke mitra pinggir semua sama diperluas. Tetapi tidak mengambil hak dan kekuasaan, hanya mengambil tanggung jawab dan kewajiban manfaat ini. Karena kalau pinggir mitra ini beres, kan hulunya beres, hilirnya beres kan. Nah itu yang kita mau lakukan. Jadi juga kita sepakat, anggarannya juga harus dikerjakan lebih murah daripada Jakarta. Jadi lebih baik uangnya dikasih pada Bekasi yang kerjakan lebih murah. Kalau pakai harga satuan Jakarta mahal kerjanya. Kalau evaluasi Pak Ahok terkait Bekasi, banjir, kemudian transportasi gimana Pak? Pak lihat sini Pak, lihat sini. Ya Bekasi ini semua udah tahu. Makanya itu enaknya kota-kota mitra ini semua udah tahu apa yang mau dikerjakan. Cuma yang tidak punya itu apa? Duitnya nggak punya. Terbatas. Jadi selama ini kita hanya hibah berapa? 3 miliar, 5 miliar. Mau beli Range Rovernya nggak cukup. Mau bikin jalan, jembatan. Kalau mau kasih 100 dong gitu kan. Ini baru berasa gitu. Pak itu di luar dari bantuan yang kemarin diwacanakan? Ya sama. Oh, Kita bisa naik. Hanya besarannya saja. Yang penting gini, kita bukan bicara angkanya saya bilang. Manfaat buat Jakartanya apa? Kalau manfaat Jakartanya besar, itu yang mau kita. Artinya bisa 250 kan? 2,5 triliun aja boleh, kalau memang jelas manfaatnya kok. Misalnya contoh kayak Kabupaten Tangerang, dia mau bangun jalan layak, busway sampai ke Ciledug, mau 1 triliun lebih. Terus dia mau terusin jalan inspeksi Bukofat dan Bogor, mau bikin jalan sama rapin Sungai Bukofat, kan langsung ke Jakarta ya hubungannya nih. Dia mau 2,5 triliun, saya setuju. Tinggal DPRD-nya mau dukung atau tidak. Kalau DPRD nggak mau dukung gimana Pak? DPRD punya nurani, itu buat Jakarta kok. Kalau bukan buat Jakarta nggak apa-apa. Kalau buat saya mungkin ribut Anda. Ini kan buat saya, ini buat bersama. Anda kan katanya udah disumpah. Nanti pengawasannya sendiri gimana dari uang? Kan ada BPKP segala macam. Makanya saya kasih. Gak mungkin lah bupati wali kota sekarang bodoh mau masuk penjara, pengawasan itu ketat. Perlu kita ikutkan. Kan kita di Kota Bekasi kan ada jaksa sebagai pengacara negara. Nanti ada legal assistant, ada legal opinion. Tentunya perdata pidananya kita preventif. Kalau perlu juga kita asistensikan dengan KPK supaya persoalan-persoalan perdata dan pidananya bisa tereliminir. Pada prinsipnya adalah kita sepakat apa yang bisa kita manfaatkan untuk membangun masyarakat di daerah regional dan di daerah lokal. Regionalnya adalah DKI, nasional kan, ibu kota negara itu. Dan lokalnya adalah kita di Tadi penamaan jalan berapa bos? Wajib. wajib lah bertanggung jawab. Masih di audit. Udah kita kasih bantuan lagi tahun depan. Tahun 2015. Ini masuk dalam BKS. Bukan hibah, ini ada kerjasama itu namanya bantuan kepada kita mitra Praja Utama nih, satu grup ini. Beda dari program BKSP Jawa itu jujur yang setiap tahunnya kan beda gitu. BKSP lainnya gitu, itu bubarinnya kadang-kadang gitu. Biaya bersama. Itu enggak benar. Sampai